Sejarah yang ke-39 ya sekarang. Sekarang temanya mengenai novel nih, novel yang judulnya Melukis Jalan Astana. Saya selesaiin novel ini 2 hari, Kang Iman. Nah ini kita sudah bertemu dengan Kang Iman, penulis novel di sini. Selamat malam, Kang Iman. Selamat malam, saya. Iya, perkenalkan saya Lia, Lia Nur Amalia. Saya di sini sebagai pemandu ya, pemandu kegiatan acara hari ini. Nah, Kang Iman, saya tuh baca buku novel ini dan saya suka banget Kang Iman karena eh, sisi sejarahnya sangat kental banget ya Kang Iman ya di novel ini. Saya kebetulan memang anak kelahiran 70-an, jadi eh, di setting novel ini nih apa ya, saya sempat ngalaminnya walaupun masih sangat muda ya, masih sekitar SD, SMP lah gitu ya di settingan kegiatan ini. Nah, eh, jadi saya semangat banget ketika Kak Tiwi ini ngajakin mau nggak coba jadi host katanya. Saya bilang ini pertama kali saya nge-host Kang Iman. Jadi maafkan kalau misalnya rada salah-salah kata barangkali ya Kang Iman ya. Eh, saya tadi Saya. coba cari data Kang Iman gitu ya, tapi mungkin sayanya yang gaptek, saya nggak dapet tuh Kang Iman. Jadi sekarang eh, bisa mungkin Kang Iman menceritakan sebelum kita ke novel Kang Iman, menceritakan tentang Kang Iman dulu sebentar. Bagaimana Kang Iman? Oke, boleh. Iya. Eh, Silakan. Terima kasih kawan-kawan penulis sejarah udah mengajak saya masuk ya ke ruangan virtual ini. Ini suatu kehormatan sih bagi saya, meskipun novelnya ini sebenarnya udah agak lama ya. Saya sehari-hari sekarang lebih lebih sering bekerja di dunia jurnalis, menulis. Ah, Terakhir ini sekarang di Bandung Bergerak. Kan teman-teman kalau mau main di Pasir Rio, Buah Batu. Nah, untuk menulis novel sendiri, nah, baru 2 buku sih kalau untuk fiksi ya. Selebihnya lebih banyak di kegiatan non fiksi yaitu jurnalis. hmm. Itu saya lihat. Iya. Bandung Bergerak, mungkin ada beberapa teman yang belum tahu Bandung Bergerak itu apa ya Kang Iman? Jadi Bandung Bergerak itu media online Bandung Bergerak tadi dibentuk pas pandemi kemarin 2021. Kita berusaha menjadi apa? Menyajikan berita-berita yang ingin menyuarakan teman-teman eh, yang selama ini jarang diliput, itu jarang disuarakan kayak teman-teman warga pinggiran, isu yang kita garap pun lebih banyak di eh, hak asasi manusia, demokrasi, bisa Hmm. dibilang media alternatif lah, seperti itu saya Oh, lihat. oh iya iya iya. Oke, nanti saya sering dengar Bandung Bergerak, tapi belum mencoba buka lagi nih, Kang. Soalnya keseharian saya kan guru tuh, Bang. Jadi apa ya namanya? Kadang-kadang lebih banyak ke arah edukasi gitu ya ke anak-anak. Nanti saya coba pengen tahu nih lebih banyak tentang Bandung Bergerak. Iya, teman-teman yang sudah hadir, alhamdulillah ya hari ini banyak sekali yang datang. Ada Kak Eka, ada Kak Arga nih, ada Wilda, ada Teh Wilda, Teh Rina, kemudian Kak Rian, Kak Aris, Kak Adit, terus ada Kak Ilham, Kak Bintang Adi, Kak Hisham, Saiful. Apa kabar semuanya? Semoga malam ini kita diliputi dengan perasaan yang senang, bahagia, dan sehat selalu ya, Kak Eka ya. Eh, Sekarang kita coba mendengar. Saya sudah baca novelnya dan saya suka banget gitu ya, karena memang saya juga suka dengan latar belakang sejarahnya. Tapi kita semua mungkin belum semua nih rata-rata teman-teman yang hadir di sini tahu apa isi atau apa sih
yang ada di buku novel Melukis Jalan Astana ini. Ya, mungkin Kang Iman nih kita mulai saja. Apa ya kira-kira idenya, ide dasarnya atau kenapa sih di, dibuat atau di apa ya namanya kepikiran gitu menulis novel Melukis Jalan Astana? Ya, gitu kayaknya. Ya, terima kasih teman-teman, Delia, Kak Tiwi, dan kawan-kawan. Latar belakangnya penulisan novel ini sebenarnya eh, saya menulis terbitnya ya 2021, 2022. Itu lagi-lagi pas pandemi gitu. Jadi saya waktu itu kan yang paling terpukul tuh salah satu sektor yang paling terpukul kan jurnalis ya. Maksudnya dia mesti meliput ke lapangan, tetapi kerumunan tidak boleh gitu. Ada apa? Karantina sosial ya dulu tuh PSBB, pembatasan apa? Pembatasan fisik gitu, kontak fisik. Iya, betul. Jadi kegiatan jurnalis itu lebih banyak kerja-kerja online ya kayak gini, Zoom, Hmm. ikutan live YouTube dan lain-lain lah gitu. Kegiatan Hmm. lapangannya dikurang, ini lebih banyak di rumah. Nah kebetulan dulu tuh itu 6 tahun lalu dari 2022 ya punya naskah gitu, naskah yang nggak beres-beres gitu, maksudnya Hmm. karena eh, menulis novel itu kan bagi saya tuh menggunakan tenaga sisa-sisa ya, maksudnya sisa-sisa Ah, liputan, sisa-sisa apalah gitu. Malam hari biasanya dikerjainnya. Nah pas pandemi itu ternyata banyak waktu gitu, banyak waktu untuk menulis. Akhirnya di situ tuh dikebut kurang lebih beberapa bulan lah dikebut. Latar belakangnya yaitu soal sejarah, hmm. eh, sejarah di masa Orde Baru. Nah, kalau tadi Telia bilang 70-an, ya memang kayaknya sih latar belakang sejarah ini sangat relate sama teman-teman yang ingin meninjau era 70 Hmm. 80-an lah. Iya, Karena di iya, situ betul. ada Gali, mungkin teman-teman yang milenial ya, yang hadir di sini, generasi Z mungkin agak asing dengan istilah Gali gitu. Iya, Atau betul. Petrus, atau eh, diksi-diksi zaman Orde Baru tuh pembangunan, kalau pembangunan sih udah terlalu umum ya, bahwa dulu tuh warga kehidupannya normal, normal dalam tanda kutip, tidak ada secara ekonomi jalan, cuman dari sisi kehidupan berekspresi atau menyampaikan kritik, nah itu yang tidak yang dibatasi, bahkan sangat dibatasi. Nah, soal ceritanya ini soal kampung, si kampung di utara Bandung lah. Dia itu menghadapi isu rencana pembangunan apa gitu, pabrik atau apa. Nah, itu kan isunya dari pusat ya yang dipaksakan gitu, tapi meminjam kaki tangan desa atau aparatur wilayah di sana. Sebenarnya pengaruh Orde Barunya ini lebih ke latar belakang ya, latar belakang karena yang intens berkonflik itu antara warga lokal, antara aparat desa. Di situ juga ada pertentangan antara apa kultur ya, kultur tradisional dengan malah dengan kelompok agama yang diceritakan dia lebih pro terhadap apa aparat desa atau pembangunan. Kemudian tokohnya saya memposisikan tokoh utamanya seorang pelukis gitu, karena dari dulu teh saya kebayang aduh kalau punya tokoh fiksi pelukis keren nih gitu kan. Hmm. Karena apa, saya pernah baca sejarah ya, sejarah Iwan Simatupang, itu tokohnya tuh seniman gitu, pelukis. Hmm. Nah, diambillah ini si tokohnya pelukis, tapi kayaknya kalau dipasangkan sama Juru Kawin yang menarik juga nih si pelukis. Hmm. Dia adalah Pararum di situ. Yang tadinya dia terpisah-pisah tempat, Hmm. kemudian bertemu di satu titik itu di utara.
di utara juga yang menjadi pusat konflik perebutan penutupan jalan gitu yang Hmm. dalam set ini yang bakal digusur kan jalan ya, jalan kampung yang akan digusur untuk membuat pabrik tersebut. Eh, Warga lokal termasuk eh, si pelukis ini bisa mempertahankan jalan biar tidak ditutup. Gitu. Eh, tapi akhirnya karena alurnya dalam cerita Petrus ya eh, tokohnya ini eh, ada dalam pusaran itu gitu dalam pusaran pemburuan para gali atau gabungan anak-anak liar yang waktu zaman dulu tuh banyak yang apa dibuang atau dibunuh ya. Ya, betul, betul. Ini sebenarnya kasus ini tuh banyak di luar Bandung, tapi saya ambil settingnya kejadiannya di Bandung meskipun kalau dari obrolan lisan kisah-kisah Petrus sendiri eh, diceritakan juga gitu dari mulut ke mulut bahwa di Bandung itu ada di antaranya yang menemukan di Kapundung mayat dalam Ya, karung betul, kayak betul. seperti itu. Nah, Nah, kayak gitu sih untuk pengantar saya betul, betul. sih semoga nyambung. Iya, betul, betul. Ya, eh, di antara teman-teman di sini barangkali ada yang udah pernah baca bukunya belum? Nah, jadi bukunya itu betul, Kang. eh, Sebenarnya tahun itu saya masih ya cukup muda ya untuk untuk tahu lah. Jadi mungkin masih seukuran adil barangkali ya di tokoh ini ya. Jadi emang tidak tahu. Tapi kalau misalnya keseramannya sih kerasa. Kebetulan saya sekarang kan tinggal di Tegalega nih Kang. Ya, Tegalega itu ini apa daerah yang keluarga besar. Jadi walaupun bukan keluarga inti gitu ya, tapi keluarga dari Tapakait gitu. Jadi banyak yang cukup kenal dan mereka udah cukup lama di sini. Mereka ternyata yang sudah tua-tua itu nggak berani ke Tegalega, Kang. Nggak berani hmm, ke Tegalega. Waktu saya tanya kenapa Bi nggak mau ke Tegalega gitu ya. Terus katanya, ih neng cenah dulu mah cenah teteh setiap hari ketemu mayat katanya gitu Pak Kang. Jadi bukan cuma di Sungai Cikapundung karena Tegalega jauh ya, mungkin dari Cikapundung, tapi di Taman Tegalega yang sekarang kita kenal juga Kang, itu banyak banget yang apa mayatnya digeletakin di situ aja dalam kepala apa tertutup karung dan segala macam gitu. Emang buat teman-teman nih yang nanti baca melukis Jalan Astana ini adalah sebuah bagian ya Kang ya, bagian sejarah bangsa kita yang apa namanya, yang iya bagian sejarah kelam sih sebenarnya kelam tapi eh, apa ya, jadi kayak dua sisi gitu. Kalau Akang sendiri ngalamin nggak masa-masa ini? Karena soalnya kalau saya baca tuh eh kayak yang apa ya, kayak yang ngalamin gitu banget gitu kondisi ya ini. sebenarnya kalau ngalamin langsung sih enggak ya teh. Mungkin Hmm. sama kayak teteh lah. Kita dengar cerita dari mulut ke mulut soal itu. Iya. Sehingga kan saya kelahiran 80-an ya. Hmm. 80-an ketika operasi tersebut ada gitu. Hmm. 80-an berarti PPT-nya deh. eh, berarti itu saya masih kecil dan mendengar obrolan-obrolan dari orang tua gitu. Wah, ada Hmm. soal cerita ya, dalam karung Hmm. dan kalau bersinggungan paling langsung itu saya pernah membaca gitu menemukan koran dulu Ah. tuh pikiran rakyat ya. Eh, Bapak saya kan pernah kadang-kadang bawa koran gitu. Hmm. Nah, kadang-kadang saya membuka koran itu ternyata lihat ada berita itu ditemukan lagi kayak dalam karung. Cuman Ah. sepintas aja gitu. Eh, Ternyata ini mungkin masuk ke bawah sadar bahwa oh itu menyeramkan lah. Iya Dan betul. dari situ kayaknya muncul mitos-mitos soal penculikan. Hmm. Waktu kecil tuh dongeng soal penculikan tuh udah kayak mitos aja. Ya,
jangan main ke sana lo, nanti ditilik Mhm. dia pakai mobil apa gitu, atribut tertentu lah. Isu Mhm. penculikan tuh yang udah menjadi obrolan eh, anak umum lah istilahnya, obrolan anak-anak, obrolan orang tua untuk Mhm. menakuti anak-anaknya. Dan mungkin itu dari situ juga, dari bentuk eh, represif ya, represif sebuah rejim, sehingga akhirnya turun ke masyarakat menjadi sebuah mitos gitu, bahwa Mhm. eh, beredar kabar isu, kalau istilah dulu tuh desas-desus Iya. penculikan seperti itu. Eh, jadi iya pantesan aja ya. Berarti memang mungkin Akang ini ngalamin ya sebenarnya ya. Karena kerasa banget sih Kang kalau di novelnya itu eh, seperti apa ya? Kalau dan sejatuh apa apa jiwa zamannya gitu ya. Kental banget gitu. Jadi kayak yang eh, saya tuh kayak yang balik lagi gitu Kang ke zaman itu gitu. Oh iya, walaupun sebenarnya pertama kali nih Kang ya, ketika saya dapat eh, Telia Cina ini melukis Jalan Astana yang kerasa sama saya itu bukan Astana di desa entah berantah di utara gitu ya. Saya malah kepikirnya Astananya. Nah, Itu banyak sih. iya benar ya. Banyak ya yang namanya Astana ya. Saya tuh ya oh ada masalah gitu di Jalan Astana Anyar. Jadi saya pertama tertarik tuh itu gitu. Karena memang tadi yang saya cerita itu eh, masalah teror pembunuhan Petrus ya, zaman dulu ya namanya. Pembunuhan misterius itu ya memang kalau bibi-bibi saya di sini itu ya ceritanya di Tegalega itu banyak. Jadi saya pikir oh ini cerita tentang Jalan Astana Anyar barangkali ya. Tapi begitu saya baca oh, ini ada sebuah desa ternyata ya. Dan apa ya namanya? eh saya tuh ngerasa ya itu tadi jiwa tahun 80-an itu betul-betul keluar dengan baik. Bahkan tadi yang kalau misalnya pengen memasukkan masalah seniman itu jadi kayak yang senimannya jadi ini ya Kang ya. Jadi latar belakang yang nggak terlalu atau saya yang kurang bacanya dengan teliti barangkali kurang apa ya kurang kurang terlihat jelas gitu ya jadi lebih menonjolkan ke sejarahnya. Dan kalau teman-teman yang suka sejarah politik ini luar biasa ya maksudnya teh itu Kang Irma tuh ini apa namanya ketika bisa menggambarkan kan kalau waktu saya kecil tuh saya ngebayangin Petrus tuh gimana gitu ya tapi Kang Iman bisa menceritakan atau melukiskan nih di novelnya seperti apa sih kejadian penculikan, kejadian eh, apa namanya? eh, Kalau ini kan ada mata-mata gitu ya, ada mata-mata dan segala macam. Itu in apa namanya? Dapat datanya dari mana tuh Kang? Kira-kira atau ada bisikan dari pelaku barangkali? Ya, eh, ya teh. Jadi kalau ke ini dulu ya, mungkin ke Jalan Astana dulu. Ya, Astana itu kan dalam bahasa Sunda tuh kuburan ya. iya betul. Nah, maksudnya Jalan Astana itu ya jalan yang ke arah kuburan. Jadi Hmm. suatu tempat di situ tuh ada kampung yang namanya Astana. Yang di dalam Astana itu ada kuburan keluarga gitu. Tapi akhirnya dipakai kuburan umum. Hmm. Nah, lokasi pusat konfliknya ada di situ. Yang mau ditutup itu Jalan Astananya. Nah, memang sih teman-teman yang lain kalau baca judulnya sering-sering ketukar sama Jalan Astananya. Tapi Iya kan betul sama memang ya. bahasa Sunda kan memang Astana kuburan ya. Nah, itu pertama. Nah, soal eh, bagian dari CDS-nya, eh, sebelumnya sih memang sudah berusaha riset ya, meskipun risetnya tidak terlalu rigid ya gitu. Mhm. Karena bukan riset ilmiah, tapi ini lebih ke ngobrol-ngobrol gitu, kayak ngobrol sama
teteh atau teman-teman lain yang pernah nggak ngalamin ini, coba gimana ceritain dong gitu. Dari situ ngobrol, Hmm. ternyata Oke. eh, dari 2 3 orang yang saya temui, teman-teman, dan dari bacaan juga memang cerita itu ada gitu. Hmm. Eh, tapi kalau untuk data pastinya itu adanya kebanyakan di luar Bandung kayak di Jogja ya. Cuman Hmm. kalau di Bandung saya lebih banyak menemukan cerita lisan. Eh, Hmm. cerita lisan bahwa ada, jadi dulu tuh pernah kalau orang digosipkan hati-hati lo besok kamu dicari. Hmm. Nah ternyata besoknya tuh dia tuh nggak ada gitu, dan itu obrolan itu ditemukan di beberapa orang yang saya temui gitu. Yang akhirnya menjadi Hmm. bagian dari adegan di novel ini. Hmm. Kemudian karena mengenai gambaran cerita ya, karena Hmm. saya memang kelahiran 80 dan mengalami masa-masa itu, jadi akhirnya mah masa-masa yang saya alami itu dimasukin gitu ke dalam Hmm. novel supaya bisa apa, kena gitu. Mudah-mudahan sama pembaca ikut tergambar juga gitu, Betul, betul. seperti itu teh. Jadi antara Iya, bacaan, pengalaman, obrolan, jadi itulah dicampur aduk gitu, coba jadi cerita. iya betul, betul. Iya sih. eh Apa ya? Saya betul-betul apa ya? Jadi kalau teman-teman nih yang hadir sekarang nih, kalau nanti punya kesempatan baca, tapi eh, kayaknya bukunya juga terbatas ya. Soalnya saya beli ini adalah buku terakhir di toko tersebut gitu ya. Apa karena memang dijual terbatas ya, Kang? Lebih ke ini sih teh apa, kita mengandalkan open PO gitu. Hmm, oke, Open oke. PO karena tidak banyak-banyak juga cetaknya. Dulu tuh cetakan pertama berapa ya? 150, kemudian yang kedua sama 150, dan sekarangnya kemarin-kemarin malah nyetaknya 8 biji gitu, tergantung Oh, pesanan. gitu. Oh, berarti saya beruntung ya. Di detik-detik terakhir, toko itu punya satu. Saya tanya, ini betul-betul ready nggak? Karena sisanya satu. Saya bilang, iya ada nih, Pemain sisa satu-satunya. Dia bilang gitu dari Ranca Ekek nih, dari dari toko yang ada, toko buku di Ranca Ekek. Ya, eh, sebenarnya buat teman-teman di sini penyuka sejarah, eh, novel ini nih saya rekomendasi banget gitu ya. Kalau pengen tahu seperti apa sih daerah-daerah di Indonesia pada saat masa Orde Baru, khususnya dari tahun 80-an ya sampai 85 kalau nggak salah ya, Gali itu ya. ya, eh, Kegiatannya sampai nanti kemudian di apa ya, tiba-tiba hilang gitu ya, tiba-tiba hilang, terus nanti terakhir hilang, tapi bukan berarti hilang dari sejarah kan ya. Ternyata terakhir buktinya Pak Jokowi juga menyatakan bahwa permintaan maaf karena dianggap melanggar HAM gitu ya, kegiatan ini. Dan teman-teman yang nanti misalnya tertarik apa pengen tahu isi buku ini, jadi harus PO ini kan. iya sepertinya. Gitu ya. Iya nih teman-teman, nggak tahu kelihatan nggak? Jadi ini bukunya nih, eh ya karena saya pakai itu kali ya background ya, jadi keluar masuk gambarnya kurang jelas. Nah, ini eh, betul-betul eh, novel dengan halaman 300 ya, hampir 300, 200, 160. 288 halaman itu betul-betul kaya latar belakang sejarah gitu. Jadi apa teman-teman yang ada di sini, kalau misalnya saya sebagai pembaca nih, membaca cepat gitu ya, karena ini baru datang hari Selasa gitu ya, harus karena mungkin ada 12-12 11-11 tuh, jadi pengiriman rancaknya ke sini sampai 4 hari. Eh, Membaca cepat gitu, betul-betul ketika baca teman-teman tiba-tiba masuk tuh ke dunia
80-an gitu ya. 80-an yang namanya pembangunan, yang namanya terminal. Saya tuh ngebayangin terminal yang ada di buku ini, Kang. Itu terminal itu ya kebun kelapa barangkali ya. Yang kebayang sama saya terminal kebun kelapa yang kalau teman-teman milenial sekarang itu sama sekali nggak sama seperti yang terminal kebun kelapa yang ada sekarang gitu ya. Jadi dulu itu jalanan juga nggak terlalu macet, tapi bus antar kota dari terutama yang dari Jakarta itu masuk Jakarta Bogor dari arah apa ya? Berarti ya dari arah timur gitu ya. Itu masuknya ke dari arah barat gitu ya, masuknya ke situ gitu ke kebun kelapa. Jadi begitu dibilang tokoh salah satu tokohnya adalah penguasa terminal gitu ya. Yang pertama kepikiran saya adalah preman pensiun gitu ya, preman pensiun. Tapi terus kemudian saya juga bisa ngebayangin, oh ini settingnya 80-an gitu ya. Terus saya ingat-ingat lagi waktu kecil, karena saya sebenarnya tinggal di Jakarta tahun 80-an itu, kalau mau ke Bandung, mau berkunjung ke nenek gitu ya, itu naik bis yang apa ya, bis kayak kalau teman-teman cek Google tuh bis di dulu tuh kayak roti gitu ya, kayak roti gitu. Jadi ada lengkungannya di atas di atapnya itu gitu. Jadi saya tuh ngebayangin gitu ya, terus ngebayangin padatnya, terus apa namanya tingkah kondekturnya, tingkah calo gitu ya. Itu betul-betul Kang Iman tuh saya ancungin 2 jempol gitu ya. Bisa banget memasukkan latar itu. Jadi teman-teman kalau misalnya eh apa namanya tertarik nih dengan seperti apa sih Bandung atau daerah dan sebenarnya mungkin bukan hanya di Bandung kali ya Kang ya. Pada masa itu memang kondisinya itu seperti itu gitu ya, kondisi seperti itu. Tapi karena ini latarnya Bandung, jadi saya bisa ngebayangin Bandung, terus apa Bandung Utara gitu ya. Kalau sekarang Bandung Utara tuh eh, apa ya keren, bagus gitu ya untuk wisata dan segala macam. Kalau dulu tahun 80-an saya tuh cuma sampai ke Unpad paling paling jauh ya. Kalau ke atas itu kan sebenarnya memang udah desa banget ya. Jadi udah perkampungan banget. Jadi betul-betul yang diceritakan Kang Iman ini sesuatu yang dalam latar sejarah saya bilang sangat bagus gitu. Ya Kang Iman, barangkali nih teman-teman, saya nggak tahu teman-teman ada nggak ya kira-kira yang udah pernah baca nih ya selain saya yang baru baca dalam minggu ini, barangkali ada yang sudah baca atau yang belum baca juga mungkin ingin tahu lebih lebih jauh tentang novel, boleh bertanya kita masuk ke langsung ke sesi pertanyaan barangkali ya Kang Iman ya. Iya, enggak teman-teman yang mau nanya-nanya nih tentang seperti apa sih Bandung di masa 80-an ketika Orde Baru gitu ya, ketika situasi yang aman terkendali itu seperti apa gitu. Itu aman terkendali ya, Mai. Ya Pak ya Kang ya, Kang ya. Jadi adanya Petrus itu sebenarnya kayak dua sisi mata uang gitu. Mungkin dari sisi orang-orang yang dikejar itu suatu hal yang mencekam dan segala macam, tapi di sisi lain sebenarnya ada juga perasaan aman gitu ya, perasaan aman di terminal, aman di tuh jadi preman-preman tuh hilang gitu tiba-tiba gitu. Ya, barangkali teman-teman ada yang mau mulai bertanya barangkali tentang apa sih yang terjadi di eh, apa novel Melukis Jalan Astana. Mangga dipersilahkan. Bu Yuli, aku boleh. Oke, eh, Bu Wilda ya, iya. Mangga silakan. Oh Bu iya, ya. ya. Salam kenal Kang Iman. Ya ini Bu ini guru aku ya, guru aku, sahabat aku sih ya sebenarnya. Jadi tertarik juga ketika tentang novel sejarah ini sebenarnya lebih ke pengen bertanya tentang tantangan risetnya nih Kang. Karena kan kalau sejarah itu kan pasti butuh risetnya mendalam, gimana caranya bisa menceritakan suasana itu begitu mengalir ke pembaca. Nah, apa sih tantangannya ketika riset dari segi latar belakang sejarahnya
meliputi suasana, latar waktu, sama latar tempat. Sama ini sih, mungkin kalau pertanyaan keduanya, apakah, itu tuh prosesnya tuh berarti termasuk ke jurnalisme sastra nggak sih? Karena kan basic-nya saya waktu dulu kuliahnya jurnalistik ya, jurnalistik, di UIN waktu itu. Dan, alhamdulillah sekarang bukan jadi wartawan sih, tapi jadi guru guru di SMP. Tapi ada satu sisi yang pengen kayak mungkin lebih ke nostalgia kali ya, gimana sih caranya kita bisa menceritakan sesuatu, latar belakangnya tuh sebenarnya lebih ke, bukan fiksi ya tuh ya, jadi kayak lebih ke memoir, tapi bisa bikinnya tuh semendalam itu dan semengalir itu, gimana sih, ada trik-triknya nggak sih? Itu mungkin ya, Kang. Terima kasih atas kesempatannya. Ya, ini tadi Tati juga ngacungin mau dijawab satu-satu atau digabung nih, Kang? Enggak teh, ikutan teh. Nanti aja teh Oh, nanti setelah aja. jawab. Mm. Iya, oke. Berarti dijawab dulu apa namanya? Kita diskusi dulu tentang yang disebutkan oleh eh, Teh Wilda aja ya. Iya, iya, ini teman saya nih. Ya, silakan. Enggak. Ya udah. Yang pertama soal apa ya, riset ya. Eh, Kalau riset sih sebenarnya saya nggak terlalu apa ya, nggak terlalu nggak serius ya, nggak terlalu rigid lah, istilahnya nggak terlalu kaku gitu, harus dapat data fakta seakurat mungkin gitu. Karena ini kan tujuannya untuk menulis fiksi, bukan untuk non fiksi gitu. Karena eh, pertama itu saya lebih mengandalkan bacaan eh, sekunder sebenarnya, kayak berita berita Tempo tuh saya baca, kemudian lagu-lagu Iwan Fals yang soal dari itu. Ada kan lagunya, itu juga saya bayangkan gitu. Eh, Kan lagu Iwan Fals tuh bersifat visual ya, kalau kita mendengarkan kita tuh akan terbayang gitu tokoh-tokoh si lagunya, termasuk soal Sugali itu. Dan itu saya hubungkan dengan bacaan saya dan obrolan-obrolan saya tadi dengan apa, teman-teman sebaya atau teman-teman sejaman lah, termasuk saudara gitu. Soal pernah ngalamin soal ini nggak, terus bagaimana sih kehidupan di masa 80-an tuh, politik zaman Orde Baru. Nah, yang agak-agak rigid itu saya sempat membaca temuan Sal Petrus yang dilakukan Komnas HAM. Itu pun saya membacanya lebih ke membaca cepat ya, bahwa kejadian itu berawal dari operasi sulit di Jakarta, dan memang ada untuk apa, mengatasi gitu preman. Non, Pak, untuk mengatasi preman itu tahun 80-an, dan kira-kira 5 tahun lah sampai 85. Nah, tapi saya juga sekitar 90-an yang kembali ke pernah baca koran itu kayaknya 90-an itu masih ditemukan gitu ada mayat dalam karung. Nah, apakah operasi ini terkait dengan 80-an itu atau beda lagi gitu. Nah, dari situ mungkin saya lebih dicampur dengan imajinasi aja gitu di masa lalu. Oh, ternyata kalau dibikin adegan dalam sebuah fiksi ya mungkin kira-kira seperti ini gitu, kira-kira seperti dalam novel. Karena diaduk lah akhirnya dengan yang dekat-dekat, dengan yang pernah saya alami waktu masa kecil ketika mendengar kata culik gitu. Waktu itu di imajinasi saya langsung ketakutan gitu. Wah, pokoknya serem lah gitu kalau mendengar istilah culik. Dan ternyata sejarah kita memang penuh dengan culik-culik gitu. Seperti itu.
untuk soal jurnalisme sastra. Nah, karena saya sehari-hari sebagai jurnalis, ya mungkin cara penulisannya masuk juga ke situ gitu. Karena kan di dalam jurnalis itu ada gaya penulisan feature ya, gaya penulisan sastra. Ya kayaknya mah karena saya lebih sering menulis dengan gaya jurnalistik, akhirnya masuk juga gitu ke dalam novel sehingga novelnya tulisan-tulisannya terkesan jurnalistik. Ya misalkan ada 5W1H atau kronologi waktu, dan itu masuk ke novel. Padahal mestinya novel nggak harus selalu begitu gitu. Dia bisa kayak bercerita aja seperti dongeng. Dan ini adalah fiksi ya meskipun berangkat dari eh, fakta sejarah yang pernah terjadi. Tetap aja ini masuknya fiksi bagi saya karena ini masuknya ke dalam genre Ya. novel. Kayak gitu teh, saya Will. Semoga menjawab. Iya, bagaimana Teh Wilda? Ada yang mau lebih diperjelas barangkali dari Oke, penjelasan Kang Iman? ya, siap-siap. Udah? Alhamdulillah menjawab ya. Dan jadi ini sih, jadi melacot diri juga gimana caranya. Memang riset ini kan nggak hanya nulis-nulis terus aja, tapi mungkin ini ya tadi yang membayangkan secara visual lewat lagu, terus jangan lupa banyak baca berita sekunder atau mungkin dari baca koran dan banyak berinteraksi dengan orang-orang yang untuk menggali data. Ya, terima kasih banyak, Kang Iman jawabannya. Iya, terima kasih juga ya Teh Hilda ya sudah berdiskusi ya. Ini kan sifatnya diskusi ya. Eh, oke, makasih. Kemudian ini di kolom chat nih Kang, ada dari Kang Rian. Katanya selamat malam Kang Iman dan Telia, ngobrolin Petrus di lembur saya juga tidak jauh beda. Katanya preman-preman dibuang di sebuah lewi yang sangat angker, namanya Lewi Gudang. Tapi itu baru cenah, belum ditelusuri kebenarannya gitu ya. Ini di daerah Ciwidey. Kang Riannya ada? Kalian mau diskusi lebih jauh? Itu eh, cenahnya Kang Rian tinggal di daerah Ciwidey atau gimana Kang Rian? Kang Riannya ada? Gimana Kang Rian? Belum mau belum mau bicara atau gimana ini? Oke, ya kalau misalnya tadi cerita Kang Rian di daerah Ciwidey juga ada kejadian seperti itu ya. Tadi ya mungkin teman-teman yang ada di sini bahwa kondisi yang diceritakan dalam novel ini memang tidak cuma terjadi di Bandung gitu ya, di kota Bandung, tapi memang hampir ke seluruh pelosok Indonesia gitu. Terus kalau misalnya di daerah Ciwidey itu kan tahun 80-an memang tempat yang apa ya namanya kalau sekarang memang banyak orang di sana gitu. Kalau dulu mungkin lebih sepi, kayaknya lebih kalau menurut saya nih ya, tapi nanti mungkin dari Kang Iman juga ada. Kalau menurut saya karena memang tempatnya sepi gitu ya, terus ya kalau di novel itu dicarinya di tempat yang penuh dengan pohon dan segala macam, kayaknya Kang Rian itu adalah tempat yang ideal gitu ya untuk kasarnya menghabisi orang gitu ya, tanpa ketahuan atau tanpa kedengeran. Gitu nggak, Kang Iman? Ya, ya jadi dari teman-teman yang orang tuanya 80-an atau 70-an, suatu waktu mungkin bisa mendengar dongeng dari mereka ya, bahwa Hmm. ada desa tersebut, entah itu dibuang ke leuweung, kata Kang Rian, atau ada yang dibuang justru di tempat yang terbuka untuk Hmm. menyebarkan ketakutan ya, karena Iya betul betul. itu kan dilakukan untuk biar ada efek jerah ya bagi para gali sehingga mereka takut gitu, tiarap lah istilahnya, Iya betul bisa betul. diterbuka bisa Teror di ya.
seperti teror. Tujuannya Iya. itu dan akhirnya berhasil gitu akhirnya warga menceritakan ke anak-anaknya sama ketakutan-ketakutan tersebut. Gitu. Betul, betul. Eh, cukup mencekam walaupun kita tidak termasuk bagian dari orang-orang itu sebenarnya ya. Tapi kalau udah malam gitu ya, udah tengah malam tuh Bandung emang udah jarang sih. Jadi kalau misalnya teman-teman yang milenial ini nonton Dilan barangkali ya. Tapi Dilan itu kondisi Bandung malam di tahun 90-an gitu. Kalau di 90-an mungkin rame ya Kang ya. Tapi kalau misalnya di tahun 80-an kayaknya memang cukup sepi gitu ya. Cukup jarang orang keluar malam ya. Kalau keluar malam ya gini gitu Kak kondisinya gitu ya. Mana kalau Bandung itu tahun 80-an mah dingin dingin berkabut dan ya seingat saya sih itu gitu ya dingin berkabut jadi apa ya namanya tuh kalau ditambah dengan cerita-cerita serem itu luar biasa sebagai tambahan mungkin teman-teman yang hadir di sini Petrus atau penembakan misterius itu sebenarnya kan dimulainya bukan dari Bandung ya dimulainya dari Jogja ya Kang ya dimulai dari Jogja dari Kodim dari batalion berapa gitu ya yang mencetus karena kesel gitu dengan kondisi eh, wilayah Suara Mbak. Jogja pada saat itu yang penuh dengan orang-orang yang ya dianggap merusak keamanan gitu ya keamanan masyarakat pada saat itu maka diputuskan untuk melakukan tindakan seperti itu gitu. Tapi ya kalau misalnya teman-teman milenial mungkin di sini ya kita akan sulit untuk membayangkan kok bisa ya bikin keputusan seperti itu ya karena memang pada masa sekarang sih lebih ke arah HAM itu memang cukup ditegakkan, cukup ya, belum sepenuhnya tapi memang cukup ditegakkan. Jadi kalau untuk tiba-tiba nembak orang kayaknya tetap nggak diperbolehkan. Tapi kalau di era eh, Orde Baru sih sepertinya karena memang kalau saya sih ya ngerasa lebih semi militer mungkin ya. Jadi eh, sesuatu yang seperti itu sepertinya ada dilegalkan juga di di militernya gitu ya di pemerintahannya jadi kayak apa ya namanya gimana caranya supaya orang-orang nih nurut gitu ya supaya orang-orang nih bisa ikut patuh sama pemerintah ya dengan teror seperti itu gitu eh ya kali itu tambahannya jadi Bandung itu sebenarnya ya ekses atau mungkin perluasan perluasan kondisi gitu ya karena awalnya memang di Jogja ketika di Jogja mungkin berhasil daerah lain juga oh coba kok di daerah saya karena memang kota-kota di Indonesia ya pasti seperti itu sih perkotaan awalnya pasti ketika muncul pembangunan dan segala macam pasti banyak akses kriminal gitu ya dan segala macam dan itu mungkin kalau misalnya di sini berulang-ulang di novel ini mengganggu keamanan dan ketertiban gitu ya. Jadi ya di karena militer yang cukup berkuasa gitu ya ya diambillah tindakan secara militer seperti itu. Mungkin begitu tambahannya. Nah, ini Teh Tiwi barangkali mau bertanya nih tadi udah raise hand. Mangga, silahkan Teh Tiwi. Iya, makasih Telia. Mau nanya sama Kang Iman. Kan ini novelnya diambil dari ya kilasan-kilasan sejarah. Sebetulnya berapa persen sih Kang dari novelnya yang memang persis seperti sejarah dan tambahan-tambahannya? Terus sebetulnya juga mungkin kan kalau dari buku ada beberapa referensi yang sejenis gitu Kang. Apakah Kang Iman juga membaca novel-novel yang ditulis di era yang sama dengan mengangkat tema yang sama gitu Kang? Nah itu dulu aja. Ya, mangga Kang. Ya, makasih Tiwi pertanyaannya. Semoga bisa menjawab. Jadi
Kalau persentase, kayaknya mah ini cuma satu segmen saja ya, satu segmen dari sebuah fase suatu rezim gitu. Segmen ya 80-an. Ini sebenarnya bisa diciptakan ke dalam periode 1 tahun lah di tahun 80-an. Meskipun dalam alur novel jadi panjang 5 tahun ya, karena eh, ini melibatkan beberapa tokoh, melibatkan beberapa tempat, gitu, sehingga waktunya jadi panjang. Jadi segmennya cuma itu 80-an, berarti di 80-an itu ada apa? Ada Petrus, ada kupon berhadiah, ada yang namanya SBSB itu dulu. Mungkin Telia ngalamin juga ya, atau pernah masang kali eh, orang-orang yang keranjingan kupon gitu sampai mimpi-mimpi atau tidur di kuburan untuk mencari kode. Ya, betul. Nah itu eh, kalau dipresentasikannya paling 30%-an lah ininya mah pas faktanya mah gitu. Itu pun sudah sangat di apa diutak-atik gitu, sehingga hanya menjadi latar belakang saja. Hmm. Sedangkan tokoh-tokohnya ya semuanya fiksi, termasuk soal si pelukis dan si kekasihnya itu. Nah untuk referensi, eh, kalau bacaan-bacaan ini ya lebih ke apa? Saya senang membaca novel aja gitu. Bacaan novel tidak mengkhususkan diri ke baca novel era Orde Baru, tapi kayak Gota Lubis yang di situ ada juga soal apa revolusi, yang lebih ke soal revolusi. Terus Seno soal parfum yang apa insiden itu. Kalau majalah Tempo malah justru yang seringnya di majalah gitu, karena saya di situ jurnalis ya. Kalau ada ini kita 80-an, jadi saya baca dulu deh. Eh, Terus otak-atik juga di laman Komnas HAM tuh ada kan tim cari fakta ya soal hasil Facebook. Nggak banyak sih, dan novel-novel yang lainnya yang mirip ini malah saya lebih sering baca novel detektif, detektif eh, kayak Agatha Christie yang kayak gitu sih. Mungkin itu dipakai juga untuk memicu adegan lah, adegan biar biar melihat ketegangannya, gaya-gaya detektif gitu. Itu pun kalau berhasil, nggak tahu sih yang pembaca merasa tegang atau enggak gitu. Kayak gitu sih, Tiwi. Iya, bagaimana nih Kak Tiwi? Mau ada yang mau didiskusikan? Oke, Kang. Sama ini sih dikit lagi, Kang. Paling terkait ini kan banyak mengangkat hal yang cukup ini ya kontroversial kayak Petrus dan lain-lain. Nah, Akang tuh mengambil hal ini apakah karena ada sesuatu yang mau disampaikan atau karena memang masih ada yang miskonsepsi sampai sekarang gitu, Kang? Mungkin pengen tahu apa sih yang penekanannya yang paling gitu di highlight dari si novelnya, Kang? Ya, sebenarnya saya ingin apa mengangkat narasi ini ya ke dalam cerita fiksi karena merasa perlu aja gitu narasi-narasi zaman Orde Baru, zaman zaman Petrus atau zaman sebelumnya, misalkan Malari, atau zaman sebelumnya lagi ketika 65 itu kan beberapa sudah ada novelnya ya. Eh, dengan adanya novel versi 80-an ini ya mungkin melengkapi fragmen versi fiksinya ya, fiksi bahwa eh, suatu rejim yang otoriter kalau lama-lama berkuasa ya eh, melahirkan kisah fiksinya gitu. Maksudnya apa? Eh, ketika
suatu rezim ya sampai berhasil gitu menciptakan mitos, misalkan mitos penculikan sampai menjadi, kalau istilah sekarang mah viral ya, sampai membentuk ketakutan publik gitu soal penculikan, soal kita tidak boleh kritis, tidak boleh melawan, selalu patuh lah gitu. Dan akhirnya melahirkan mitos kalau kita salah ngomong gitu, dinding pun mendengarkan, akhirnya melaporkan. Di situ kan ada istilah cacat bodas, cacat bodas itu mata-mata. Ya, apa yang disampaikan di sebuah pertemuan kecil, bisik-bisik pun akhirnya kedengaran gitu. Ada mitos seperti itu. Eh, Sehingga eh, cerita narasi besar tersebut kalau tidak difiksikan gitu, selain dalam bentuk non fiksi, dalam bentuk buku-buku non fiksi atau laporan-laporan jurnalistik, kayaknya terasa kurang, gitu, kurang lengkap. Ini menjadi bagian dari dalam tanda petik kekayaan sejarah Indonesia lah yang mesti diperbanyak narasinya gitu, khususnya dalam bentuk fiksi. Iya, betul. Karena eh, kalau yang mungkin bersekolah atau apa gitu di tahun itu membicarakan hal tentang pemerintah atau tidak suka dengan pemerintah atau wah itu mengerikan ya. Kalau di Ya, zaman kalau saya waktu saya masih kuliah aja padahal tahun 90-an itu udah 90-an ke sini, itu kalau misalnya salah aja baca buku gitu ya, besok malamnya udah apa, digerebek sama apa itu, polsek atau polres lah gitu ya. Seolah-olah kita tuh salah banget gitu ya. Eee ini ada berita gawat teman-teman. Katanya charger ketinggalan, jadi baterainya Kang Iman tinggal sedikit, daripada, Kang Iman tiba-tiba menghilang karena, eee, baterai yang sudah mulai habis, Kak Tiwi, bolehkah kita mengakhiri lebih cepat gitu ya? Karena, apa ya namanya, lain iya, karena, apa ya namanya, eee, ini menarik sebenarnya. Tadi saya sebenarnya di catatan saya banyak, ayo kita diskusi tentang Porkas gitu ya, ayo kita diskusi tentang SD-SB yang, eee yang sebenarnya menyenangkan untuk beberapa masyarakat dari sisi tertentu, tapi itu kerugian yang besar sekali juga semua masyarakat. Yang alhamdulillah sekarang memang udah betul-betul ilegal gitu ya. Tapi kalau zaman dulu itu aduh luar biasa gitu ya. Tempat-tempat terpencil, astana-astana, kuno itu, banyak orang, cari nomor ya, ya, atau orang-orang gila bahkan kadang-kadang suka ditanyain, "Yang keluar berapa?" ya, Gitu. Yang keluar berapa? "Buntutnya aja," katanya nomornya. gitu ya. Zaman-zaman seperti itu. Nah, bagaimana Kak Tiwi sebagai pemegang temu sejarah ini, nih ada Iya, ber nggak apa-apa, boleh. Kalau iya ya, heeh, nggak apa-apa. Mungkin nanti dari Kang Iman ada kesimpulan dan penutup boleh. Iya, Kang Iman, mangga, boleh, teman-teman yang lain mohon maaf mungkin, mestinya sampai jam 21.30 ya, tapi sepertinya ini kondisinya gawat darurat, kalau hilang tiba-tiba, kita nggak bisa diskusi lagi ya, karena narasumbernya menghilang itu. Jadi, mungkin sebelum kita tutup, kegiatan ini mungkin ada dari Kang Iman, kesimpulan atau apa gitu. Enggak, silakan Kang. Ya, sebelumnya mohon maaf banget ya, Celia, KTW, ini betul-betul lupa ngecas sebenarnya, ketinggalan di rumah, barusan teman diambil casanya gitu. Eh, Kalau dari saya ya, eh, kalau yang suka nulis ya lanjutkan nulisnya gitu. Yang dekat-dekat dengan sejarah kita, dengan lingkungan kita di masa kecil, dengan lingkungan kita di masa sekolah, eh, bisa dicari juga dalam konteks itu kita hidup di zaman apa,
dan baiknya dituliskan gitu, dilakukan oleh kalau yang suka fotografi mungkin eh, bisa melakukan pengarsipan karena kita banyak sekali mengenai sejarah kelam ya, tapi sejarah kelam itu sampai sekarang berlayut terus gitu, tidak terbuka, tidak malah ditutup-tutupin, tidak diakuin ya, meskipun kemarin sempat ada pengakuan 12 pelanggaran HAM, tetapi yang lainnya masih banyak gitu, dengan penyelesaian yang terkesan setengah hati. Jadi kita tuh banyak sekali beban sejarah yang akhirnya diwariskan ke generasi berikutnya ya, generasi milenial, generasi Z, mereka malah tidak tahu gitu ada cerita tersebut apakah benar atau enggak, apakah mitos atau bukan, karena mereka karena perlakuan kita dengan sejarah itu yang selalu menghindar gitu, tapi tidak terbuka. Mungkin dengan jalan fiksi ini, jalan novel sebagai upaya pribadi dari saya sih, upaya terkecil lah untuk memperlihatkan bahwa ada cerita seperti ini, bukan sejarah yang cerita di masa lalu seperti ini, dan moga-moga ya bagi sejarawan juga mengungkapnya gitu, tapi terbuka lagi, karena bangsa yang terbuka pada sejarah tuh ya kebanyakan sih bangsa yang besar ya, yang dewasa gitu, karena dia tidak akan mengulangi lagi kesalahan di masa lalu kan, seperti itu. Iya, iya, penutupan yang sangat bagus dan cukup menyentil kita barangkali ya, Kak Tiwi ya, untuk mulai dan teman-teman di sini yang basicnya sejarah gitu ya. Nih ada sentilan dari Kang Iman, silahkan menulis sejarah supaya teu paremen obor, bukan paremen obornya bahasana teh bukan. Jadi jangan sampai kita tuh nggak tahu sama sekali tentang sejarah, baik itu yang baik, baik apalagi yang buruk gitu ya. Jangan sampai sejarah kemudian terulang karena dalam eh, bukan moto mungkin tapi di dalam sejarah itu ada selalu didengung-dengungkan bahwa sejarah itu selalu berulang katanya, selalu berulang gitu. Jas merah ya, jangan jangan sampai melupakan sejarah. Iya betul, Teh Wilda. Ya barangkali teman-teman yang ada di sini terima kasih sudah eh, meluangkan waktunya untuk berdiskusi, untuk mendengar cerita, untuk memperkaya pengetahuan kita tentang hal-hal yang mungkin tadinya luput dari ingatan kita dan sekarang diingatkan lagi atau jadi tertarik dengan hal-hal yang tadi udah diceritakan di novel Melukis Jalan Asana ini. Oke, sebelum semuanya selesai, barangkali Kak Tiwi bisa menolong saya untuk kita foto bersama Foto dulu ya, Teh. Ya, mangga. Oke, teman-teman yang mau cam boleh ya, kita foto dulu. Oke, sebentar ya. 1, 2, 3. Boleh sekali lagi. 1, 2. Oh ya, ada yang baru buka. Iya nih baru. Iya, Nat. Sekali lagi mungkin Kak Tiwi ya, biar Siap. 1, 2. Iya, sudah. Terima kasih banyak teman-teman yang sudah bergabung di malam hari ini. Dan minggu depan nanti kita bakal berbincang-bincang. Kemarin sudah ngobrol dengan akan ada Peter Carey membahas salah satu buku. Jadi nanti pasti bakal menarik. Jadi teman-teman tetap ya stay terus di Temu Sejarah. Dan jangan lupa juga nanti akhir November kita jalan-jalan bareng. Mudah-mudahan bisa ketemu. ya. Iya nih. Amin. Iya, Mudah-mudahan Kak. sehat semua ya.
Sehat semua, terima kasih Ya, banyak. Selamat beristirahat, lancar terus Kang Iman buat proyek-proyeknya yang luar biasa. Terima iya, kasih, mohon maaf sekali lagi. iya. Sama-sama, makasih juga buat semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Waalaikumsalam. Terima kasih Kak Tiwi, Kak Iman, Kak Lia. Iya, kasih Kak Ika. Sampai ketemu ya.